sabda pengampunan dan sabda penyembuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang datang memadati rumah ibadat, bahkan hingga keluar rumah. Mereka datang untuk mendengarkan ajaran Yesus. Banyak yang minta kesembuhan atau hanya ingin melihat mujizat. Hadir juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Yesus sedang mengajar, datanglah orang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ia diusung oleh kerabatnya. Yesus melihat iman mereka yang mengusung dan juga iman orang yang lumpuh. Maka Yesus berbelas kasihan, mengatakan, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dengan sabda pengampunan ini, Yesus hendak meneguhkan orang lumpuh. Sakitnya pasti disembuhkan. Waktu kuliah, aku indekos bersama teman-teman. Suatu hari ketika kami sedang bercanda, seorang teman jatuh dan kepalanya berdarah terbentur ujung meja. Kami berempat panik dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat dengan taksi. Kami mengusungnya ke ruang UGD dan meletakkannya di tempat tidur. Dokter jaga yang menangani mempersilahkan kami untuk menunggu di luar. Kami menurut. Kami percaya kepada dokter jaga. Kami menunggu dalam diam dan cemas. Akhirnya kami dipanggil masuk. Melihat teman kami tersenyum dengan kepala terbarut, kami merasa lega dan senang. Teman kami selamat. Yesus pasti juga senang melihat orang lumpuh sembuh dan dapat berjalan lagi, terutama karena dosanya sudah diampuni. Tetapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak senang. Hati mereka mengatakan, "Orang ini menghujat Allah." Mereka tidak percaya sabda pengampunan dari Yesus. Dengan sabar Yesus bertanya, "Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Di sini Yesus hendak menunjukkan dan menegaskan kepada orang banyak
bahwa Yesus punya kuasa mengampuni dosa manusia. Yesus dengan sabda penyembuhannya sanggup menyembuhkan orang sakit, dan dengan sabda pengampunannya sanggup menghapuskan dosa manusia sekaligus menyembuhkan. Yesus yang penuh kasih sangat peduli kepada orang-orang berdosa. Yesus bersedia mengampuni dan menebus dosa-dosa karena memang Yesus punya kuasa untuk itu. Apakah kita dapat menerima sabda pengampunan dan sabda penyembuhan dengan sepenuh hati? Marilah berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anak-Mu ini. Aku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Semoga aku selalu dekat dan sujud kepadamu untuk menerima sabda pengampunan dan sabda penyembuhan-Mu, sehingga aku merasakan damai sejahtera dan sukacita. Amin.